Halo para penggemar bonsai, hari ini saya beruntung berkunjung ke Lombok. Bisa perkenalkan diri Pak? Maman Akmal, Maman Akmal dari Lombok Tengah. Lombok Tengah. Ya, Bapak adalah salah satu tokoh di daerah sini ya. ya. Koleksi bonsainya ada berapa banyak Pak? Kurang lebih ada 200-an pohon. 200-an pohon ya. Nah ini kita saksikan, salah satunya adalah Long Jabil. Hokianti. Ini adalah Hokianti. Hokianti mikro Pak ya. Hokianti mikro. Ya, dan ini adalah Serut full akar terbalik. akar terbalik Ya. di sini. Ini memang sengaja sedang digundulin Iya, karena kemarin diikutkan sebagai lomba di kelas bahan. di kelas bahan. Ini Seng Simbur. Dan ini adalah Seng Simbur. Ini saya program dari biji. Oh ini Seng Simbur Iya, yang dari 2008. tahun 2008. Ini juga Seng Simbur ya rasanya. Seng Simbur. Ini pun Seng Simbur Pak ya. Seng Simbur juga. Dari budidaya atau dongkelan Pak? Ini dari dongkelan. Dari dongkelan ya. Kalau yang dari stek cangkok ada di kebun. Ada di kebun ya. Jadi di samping di sini koleksi Bapak di kebun banyak ya Di Pak ya? kebun. Ini kembali Seng Simbur. Dan kemudian kita lihat beberapa bonsai yang sudah lebih berbentuk ya ini adalah Loa. loa ya, masih dalam proses untuk pertumbuhan ranting-ranting. Ini juga loa. Loa yang lebih matang. Yang ini juga sama, loa. Sementara ini loa ini akan diikutkan di aspak Pak ya? Ya, lolos aspak kemarin. Lolos aspak. Ini sebagai juara apa Pak? Ini kemarin best 10. Best 10 ya? Ya, Loa juga ya? ya. Dapat kemarin ranking 2. Ini ranking 2. Ini juga sama, loa. Loa. Kemarin juga kebetulan ikut di kelas bahan di Pamnas Lombok Tengah. Dan ini Kalau adalah ini beringin dolar. beringin dolar. Kemarin ikut juga di Pamnas Lombok Tengah, ikut di kelas Madya. Iya. Dan nanti kita akan menuju ke taman. Ya, Galerinya. galerinya. Karena pemirsa, jadi kali ini saya oleh Pak Man ini Ya. dibawa ke kebunnya atau galeri pembibitan, Ya. galeri pembuatan. Bisa dilihat begitu luas dan begitu banyak pohon. Besar-besar sekali. Memang ini adalah kawah candra di muka dari bonsai-bonsai, calon-calon bonsai dari Pak Man. Atau lengkapnya Pak, siapa tadi Pak? Maman Akmaluddin. Pak Maman Akmaluddin. Cuma orang taunya Pak Man aja. Ya, betul. Iya. Nah ini adalah pohon serut lagi yang katanya berasal dari Akar. akar. Bapak bisa ceritakan bagaimana mengambil pohon serut dari alam tadi? Jadi pohon ini sebenarnya bukan saya yang ngambil gitu dari alam. Jadi ada teman yang ngambil dari alam karena pohonnya besar,
tidak mungkin akan dongkel pohon besar kan gitu. Nah, jadi akhirnya dicarilah ke bawah. Ternyata di bawah itu ada akar seperti ini. Akhirnya diambillah akar. Nah, begitu diambil dari alam sampai rumah saya bayar. Nah, saya coba tanam. Ini saya tanam dari nol, dari dongkelan, Pak. Iya. Nah, jadi syukur berhasil hidup sampai sekarang dan dapat cabang-cabang seperti ini. Nah, Ini itu murni dari akar. apa rahasia menanam serut bagaimana Pak? Ditaruh bagaimana? Kalau dulunya saya tanam seperti normal. Iya. Jadi saya tanam seperti normal, kayak pohon dongkelan biasa, jadi pakai sungkup. Nah, ternyata ada yang lebih enteng kita mau nanam pohon serut ini dari dongkelan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini saya mulai dari setekan. Dari setekan ini ternyata kalau kita nanam seperti ini dari setekan ini kehidupannya 100%. Nah, jadi kita tanam semua pohonnya ini. Pohonnya ini tutup semua kayak ini kan kelihatan. Iya. Ini kan pohonnya. Nah, ini tunas baru. Nah, jadi ditimbun semuanya ini dengan pasir. sama pasir, pakai pasir kali. Jangan pakai pasir bangunan padat. Oh, pasir kali ya? Ya, pakai pasir kali yang ada batu apungnya. Berarti pasir Malang juga boleh ya? Boleh. Nah, ini kita timbun semua. Nanti kalau sudah tumbuh tunasnya, ya sekitar ada 10 cm. Kalau sudah kelihatan tua daunnya, kita bongkar sedikit-sedikit sampai pangkal tunas baru. Ya. Nah, kalau sudah tua sampai sini, baru kita bongkar seperti ini. Iya. Sedikit-sedikit. Nah, ini kan belum dibongkar full. Iya. Nah, nanti kalau kira-kira akarnya sudah tua, sudah coklat, baru kita bongkar. Jadi ini di ganti bawahnya masih menyimpan rahasia, Pak. Masih menyimpan rahasia, tapi sudah kelihatan akarnya sudah tua sampai Iya. di atas sudah naik. Iya. Nah, berarti ini akarnya sudah banyak. Iya. Berarti sudah waktunya ini ganti wadah, ganti media baru pakai kompos gitu. Iya. Biar semakin subur. Ini saing simbur. Ini saing simbur. Saing simbur cukup banyak di sini ya. Kalau ini dari biji. Ini saing simbur dari biji. Dari biji. Nah, kalau sancang ini dari stekan. Sancang dari stekan. Ya. Bapak nyetek sendiri? Ini teman yang nyetek. Kebetulan dia waktu itu masuk di bursa, waktu pameran nasional di Lombok Barat. Saya bayar ini berapa dulu, sekitar 400-an kalau tidak salah. Ya, tapi sampai sini kan akarnya waktu itu panjang-panjang, besar. Ya. Akhirnya sampai sini dipres. Jadi bukan akar lagi. Nah, jadi nanti akarnya kita bikin pecahan sampai sini. Iya. Ini akarnya. Ini akar yang besar ini kita bikinkan jadi bonggol. Iya. Sancang. Sancang ini kalau Bapak rahasianya untuk supaya karena sancang ini umumnya banyak kutu putih, Pak. Oh iya, harus rajin semprot hama. Jadi kalau saya sebelum dia kena itu sudah disemprot. Pakai apa, Pak? Saya pakai apa itu namanya? Saya lupa nama. Kurakron. Kurakron ya. Kurakron ya. Jadi sebelum kena itu harus rajin nyemprot. Oh, sebelum kena? Iya, paling tidak 3 bulan sekali. Tapi saya biasanya pakai 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya, semprot rutin itu. Kurakron ya. Iya, kurakron. Tapi belum pernah ada pohon yang terkena ya. Ada karena terlambat penanganannya. Oh, akhirnya mati. Enggak sampai mati, tapi enggak sehat sampai sekarang. Ada di sana pohon serut kena kutu juga sampai sekarang enggak mau sehat. Iya. Karena sudah masuk ke batang. Ke batang ya. Iya, memang kalau udah masuk ke dalam lebih susah ya. Iya, susah. Kita lihat saing simbur banyak sekali, Pak ya. Ini saing simbur yang cukup bagus juga ini. Ini dari dongkelan atau dari? Iya, ini dari dongkelan. Dari dongkelan. Ini dari pohon dari Sumbawa. Oh, dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Sumbawa juga banyak, Pak. Banyak. Saing simbur. Banyak juga dari Sumbawa. Malah ke timur itu semakin banyak. Semakin banyak. Iya, ini juga dari Sumbawa. Ini Sumbawa ya. Dan umumnya di sana daunnya semua daun besar ya. Daun besar. Iya. Nah, sebenarnya ini sudah rapi dulu, ada berapa kali masuk ikut di Pamnas.
Iya. Cuman karena gayanya agak monoton, begitu-gitu aja, bunjin gitu. Akhirnya kita coba spekulasi untuk nanti kita geraknya kita alihkan ke sini. Iya. Nah, ini. Makanya ini kita rusak kemarin. Iya. Nanti larinya ke sini terus, biar Iya. tidak berat sebelah kelihatannya. Jadi Bapak ini sebetulnya seorang seniman ya kalau gitu ya. Dan apakah banyak yang dijual, Pak? Kalau jual enggak begitu banyak. Ya kebanyakan saya jual pohon jadi. Oh, jadi kalau sudah jadi baru boleh dijual Iya. ya? Kalau yang masih bahan saya memang penikmat proses. Oh iya, ya itulah seniman, Pak. Iya, jadi masih penasaran terus. Kalau belum selesai, masih penasaran. Iya. Ya, dan ini dibungkus pakai apa ini, Pak? Ini untuk medianya pasir kali sama sekam. Pasir kali dan sekam. Iya. Dan di bawah dikasih bata dulu nggak? Dikasih bata, kayak seperti ini. Dikasih bata di tengahnya supaya... Nah, ini kasih bata di tengahnya. Ya. Supaya akar tengahnya enggak masuk ke samping semua. Ya, dan di sini. Jadi untungnya kita seperti ini, panennya gampang nanti. Ya. Tinggal motong sampingnya sudah jadi ya. Jadi naik langsung. Udah capek untuk panennya nanti. Iya. Selain kita memang program akar yang ke samping. Iya. Dan ini bahannya dari apa, Pak? Ini dari talang air. Talang air. Talang air ya. Untuk talang bangunan. Kalau ini cemara udang. Cemara udang ini saya dari cangkokan. Indukannya ini. Indukannya ini. Ya, indukannya ini. Ini dari cangkokannya. Oh, sudah menyusul besar. Ya, sudah puluhan cangkokannya. Iya. Dan besar. Ada cangkokan yang sudah ada juga di sebelah. Iya. Kalau ini nampak daunnya agak kecil nih, Pak. Nah, ini yang mikro. Ini yang mikro Yang ya. mikro. Kurang tahu persis ini Thailand apa Vietnam, kurang tahu persis. Yang jelas mikro itu. Bukan saing simbur lokal, bukan saing simbur Lombok. Gitu. Sebab saing simbur itu selain ini ada jenis lain yang lebih kecil lagi. Ada di kebun sebelah. Iya. Yang kecil. Tapi ini baik untuk jadi nanti. Nah, ini dulu saya beli sebesar ini. Oh iya. Saya beli 200.000, masih langka waktu itu. Iya. Akhirnya saya budidaya, saya bikin indukan untuk dibudidaya nanti. Nah, cangkokannya ini juga sudah banyak yang besar-besar. Oh gitu ya. Iya. Malah lebih besar dari induknya. Lebih besar dari induknya ya. Iya. Jadi Bapak udah berapa tahun, Mas, sebetulnya? Kalau saya mulai tekuni bonsai ini yang memang tekun dari 2006. Iya. 2006. Ya. Ya hampir 20 tahun. Ya, 2006, tapi memang saya suka, memang sudah lama. Buktinya saya suka lama. Saya punya beringin dari tahun 96, dari biji sampai sekarang saya ini. Bisa ditunjukkan, Pak? Di kebun sebelah. Oh, kebun sebelah ya. Jadi ada berapa kebun kalau gitu, Pak? Ada 2. Ternyata punya kebun ini lebih menguntungkan daripada ditanam padi sawah, Pak ya. Kalau orang yang tidak hobi ya lebih menguntungkan padi. Iya, betul. Ini kimeng ya? Kimeng. Iya. Ini juga dari stek atau? Ini dari gabungan. Iya. Dari gabungan. Ini saya ngambil sama temen juga, tapi waktu itu masih belum nyatu begini. Oh, jadi ini 2 pohon yang dijatuhin satu? Banyak pohon. Oh, ini banyak pohon. Iya, dari pohon kecil-kecil, setekan, cangkokan. Iya. Masuk sini. Sama ini juga gabungan. Ini digabung juga. Ya, itulah kehebatan Indonesia. Sekarang ini jadi bahan-bahan kimeng juga kita bisa perbanyak dengan berbagai macam bentuk yang menarik. Nah, kalau kimeng yang ini saya gabung sendiri. Oh, ini gabung sendiri ya? Dari tahun 2010. Iya. Yang ini. Dari pohon kecil-kecil. Iya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Eugenia yang dari Malaysia. Pohon Malaysia ya. Ini seperti pucuk merah juga ini, Pucuk Pak, merah. Dan juga kelebihannya ini kalau keluar pucuk kompak. Kompak merah. Kompak merah. Iya, ini kalau di Jakarta dijadiin pohon taman ini, Pak. Jadi kalau dia keluar pucuknya kompak, kelihatan seperti bunga. Iya. Bukan daun.
ternyata pucuk merah dijadiin bonsai juga bagus nih ya. Bisa ini ya. Jakarta banyak sekali. Taman Jakarta. Iya, banyak sekali ini dibuat tepi-tepi jalan itu. Dan kulit pohonnya persis kayak jambu. Kalau Eugenia ya pasti seperti jambu. Kayak jambu. Nah, nanti ini kan Tapi sudah mengelupas ya. Ya daunnya ini saya Pucuk ini merah. pucuk merah ini. Pucuk merah ya. Iya. Nanti kalau dipangkas kan semua tumbuh. Iya, seperti ini semua dah ya. kelupas ya. Kalau sudah tua Iya. kulit-kulitnya. Kayak jambu. Kayak jambu. Kayak anggur Brazil. Iya, ini pucuk merah itu ternyata Kompak sekali pucuknya. bisa dibuat bonsai yang saya rasa cukup kompak dan bagus. Jadi bagi rekan-rekan yang lain nanti boleh mulai membonsaikan pucuk merah. Karena ini merupakan bahan yang sangat banyak. Di Jakarta itu di Departemen Pertanian saya rasa banyak sekali bahan-bahan seperti ini. Taman. Ya, ada pohon lain Pak yang Ini yang ada lain ini ya loa yang lebih dominan loa di sini. Jadi loa yang di belakang di sebelah barat itu yang dari stekan itu. coba kita lihat loanya Mari. Pak. Lewat sini. Saya beli dia juga. Dominan doa. Saya beli ini juga. Ini Pak ya. Iya. Wah, loa ini bonsai raksasa nih. Bonsai raksasa ini dari setekan. Bukan, kalau ini dari longkelan. Ini dari Tapi Longkelan. dulu enggak sebesar ini. Iya, Mulai program dari tahun 2018. 2018. Nah, sebelumnya memang diprogram sama teman pemilik. Iya. Sama. Jadi saya lanjutkan dari tahun 2017, saya pot dulu 1 tahun. Setelah itu saya turunkan ke ground dari tahun 2018 sampai sekarang. Iya. Tapi Bapak juga memperbanyak loa ini dengan cara apa, Pak? Saya memperbanyak loa ini dengan cara stek. Nah, Stek, stekannya ada di belakang, Oh, di sebelah barat. Ini saya stek dari sebesar selengan. selengan Iya, sampai selengan. sekarang sudah lebih besar dari paha ya. Lebih besar dari induknya malah. Iya. Terus bagaimana persentase keberhasilan stek itu, Pak? Kalau persentase keberhasilannya, kalau yang sekarang yang saya ya sekitar 80% sampai 90%. Tapi ada rahasia yang Bapak bisa bagi? Ada rahasianya. Memang awalnya 1 kali stek saya gagal, kedua kali juga sekitar yang lolos 20%, dan yang terakhir ini 80 sampai 90% lolos Nah, itu berhasil. apa, Pak? Nah, Rahasianya jadi bagaimana? begitu disetek kalau dengan cara sungkup, setelah keluar tunasnya itu jangan kasih sampai panjang. Ya cukup 1 senti aja langsung buka sungkupnya. Oh, begitu. Iya, Tumbuh 1 senti, sungkup dibuka. sungkup dibuka dan cukup spray. Jangan sampai siramnya terlalu sering. Iya, dan itu ditaruh di tempat yang Ditaruh tempat yang teduh, nyiramnya cukup 1 kali, Iya. dan setelah itu spray. Iya. Kalau ada waktu 1 jam sekali spray, kalau tidak ada waktu ya cukup 2-3 kali sehari spray batang. Jangan Oh, sampai iya. disiram. Karena Oh, loa ini memang dia butuh air banyak, tapi setelah dia banyak akar. sebelum itu Nah, sensitif. sebelum dia ada akar, dia kan tidak ada untuk nyerap air, itu kan tidak ada. Kan yang nyerap air Iya. akar gitu. Jadi tidak usah terlalu banyak air. Kalau belum dia banyak akar, belum tua akar, khawatirnya busuk. Iya. Nah, itu faktor dia mati. Iya, iya, iya. Wah, menarik sekali ini. Apa rahasia dari Pak Man ini? Terima kasih bisa dibuka kepada para pemirsa seluruh Indonesia. Begitulah para pemirsa, perjumpaan kali ini dengan Pak Pak Man, Man, Iya. atau lengkapnya Maman Akmaluddin. Pak Maman Akmaluddin. Ini seorang seniman bonsai dari Lombok yang dalam pekerjaan sehari-hari adalah pengumpul Besi tua. besi tua, tapi ternyata bisa menjadi sukses dalam kehidupannya maupun dalam pembuatan bonsainya. Terima kasih Ya, Pak Maman. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan.